Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Tawakuf 2 minggu lagi, tanggal 2, 3. Tawakuf sementara ya, kita ngaji terus. Nanti habis ba'da Idul Fitri kita lanjut lagi ngaji terus sampai ajal tiba. Warung Madura punya slogan, buka 24 jam sampai kiamat. Kiamat setengah hari. Kiamat setengah hari cuma masih buka, coba bayangin aja. Ada gitu kiamat setengah hari. Bisa, cakep banget itu. Orang Madura, mantap banget tuh Madura. Oh kalah sekarang Alfamaret, Indomaret. Ya. Sekarang rokok berbagai merek ada, ya kan? Dari merek Harmoni, merek apa lagi tuh? Ada semua kan? Ya. Kiamat bentar lagi. Makanya doanya dalam sujud terakhir minta sama Allah 3. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wafatkan dalam keadaan baik. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakanlah aku taubat nasuha sebelum mati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau Maha yang bolak-balikkan hati. Ya, tetapkanlah aku, ya diriku, ya dalam ketetapan iman dan Islam. Itu ya, kalau bisa dibaca pas sujud terakhir. Ya. Makanya kalau imam sujud terakhir agak lama, ya antum jangan batuk. Kali itu imam lagi baca doa 3 itu. Kalau nggak jam nyikirin lagi lupa di rakaat keberapa gitu ya. Jadi kita sama imam itu husnuzon. Ya. Jangan buruk sangka sama imam. Ya. Ada yang ke rumah katanya informasinya ya tadi udah saya cerita zuhur. Ada apa namanya? Misionaris. Ya. Saya nggak menyinggung saudara kita yang non-muslim. Ya. Tapi hakikatnya Islam dan Nasrani itu agama misionaris, agama misi. Ya. Jadi kalau ada yang ketok pintu untuk syiar demikian, ya
Makanya siapin termos isinya air panas. Kalau ada yang begitu siram air panas. Melepung saat antepin aja udah. Karena itu udah melanggar undang-undang. Ya, makanya tanamkan akidah kita sejak dini. Ini dunia udah makin error. Ya, dunia sudah makin error. Jangankan tanah yang ada sertifikatnya, laut aja ada sertifikatnya sekarang. Ya, bukan luar biasa sekarang, ya. Yang korupsi ratusan triliun 6,5 tahun. Yang korupsi sekian miliar sekian tahun. Yang nyuri ayam demi perutnya. Ya, kata netizen, yang korupsi ratusan triliun 6,5 tahun. Sama kiamat 2 hari lagi belum habis bandar gua, gitu ya. Nah, jadi hati-hati jadi pemimpin. Ya, pemimpin itu berat. Ya, tanggung jawabnya, hisabnya berat. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Allah, innani, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ya. Wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, itu dalilnya. Ya. Jadi Tuhan itu esa. Esa itu tunggal, satu. Tidak ada sekutu bagi dirinya. Ya. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa yang nyiptain Allah? Itu pertanyaan konyol. Nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab. Ya. Minta sama Allah, Allahumma ja'alni saburan, wa ja'alni syakuran, wa ja'alni fi a'yunina saghiran, wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Ya, ini kalau udah ngaji Nasohil Iban, itu nggak ada tuh sifat iri, dengki, dendam tuh gak ada. Ya, mau diterjang sekalipun, kalau udah khatam ini dulu kita ngaji khatam tahun berapa lupa. Ya, lupa gitu. Kita udah ngaji ini, buset, hati mah normal, labil. Mau ada yang ngefitnah sedikit pun antepin banget. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi punya sifat riya, ujub, syubhat, itu udah gak ada tuh. Ya, merasa diri paling baik, paling benar, itu udah gak ada tuh. Ya. Jadikanlah aku orang yang sabar, jadikanlah aku orang yang bersyukur. Ya. Jadikanlah aku yang memandang diriku, ya, seorang yang kecil di mata orang lain. Kalau udah ngaji, tuh hati kudu bersih, kudu lurus. Jadi nggak ada sifat iri. Wah, jadi orang lurus itu agak susah. Nah, godaannya banyak. Nah, godaannya banyak. Ngajar pun, dakwah pun susah. Dakwah itu akan merasa mudah kalau seandainya niatnya hanya untuk dipuji sama orang. Nah, beda kalau kita dakwah, tapi niatnya kita untuk Allah. Ya, perkara dipandang atau tidak urusan Allah. Ya. Kan kelihatan orang yang ngajar ada isinya sama kosong. Perhatikan cara dia berbicara, cara dia menyampaikan sesuatu materi menguasai itu tidak. Jadi kita beruntung
Allah kasih kita nikmat sehat, ya, sehingga kita masih mau hidup ngaji. Ya. Utang saya banyak Ustaz, ngaji aja dah, ngaji. Ya, ngaji. Terus ngaji pilih-pilih gurunya. Jangan antum ngaji ada guru datang ke kita, Ustaz kata saya punya guru ngaji, ya. Cara sholat laki-laki sama perempuan sama, agak repot. Ya kalau sama cara sholatnya, ya udah perempuan jangan pakai mukena, kayak sarungnya kayak beci. Ya, jelas beda, beda. Jadi imam sholat itu nggak sembarangan, bacanya bagaimana? Kunci jadi imam sholat itu dilihat dari Fatihah. Kalau Fatihahnya kagak benar, mual benar surahnya. Ya, mual benar. Kalau Fatihahnya udah benar, insya Allah benar. Ya, karena kunci Fatihah itu. Ya. Lu sholat cuma baca Fatihah, sah. Baca surah kan sudah. Ya, makanya Fatihahnya kudu benar. Kami dulu di pesantren ada namanya ya, tes imamah dan khitobah, tes jadi imam dan khatib Jumat. Ada ijazahnya kita dari kiai kita. Jadi jangan sampai kami keluar dari pesantren lu nggak bisa imam. Jangan sampai kami keluar dari pesantren lu nggak bisa khatib Jumat. Ya, jangan sampai. Dan dari beberapa angkatan saya itu cuma beberapa orang aja lulus. Ya, saya punya teman Ustadz Hajimu. Ya, ada yang nggak lulus. Nanti ada pelatihan DKM, latihan imamah dan khitobah. Bismillahirrahmanirrahim. Qila awhallahu ta'ala ila Uzair an-nabiy faqala bawah 22. Ya Uzair, idza adnabta dhanban saghiran fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man aznabta lahu wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigharihi wanzur ila man razaqaka wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'aita ila ya masawik. Ada namanya Nabi Uzair. Nabi Uzair ini enggak masuk nabi yang wajib kita hafalin 25 nabi. Buka surah Al-Baqarah ayat 259. Itu ada ceritanya Nabi Uzair. Ya. Jadi Nabi Uzair ini yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Ya. Pergi berkelana nyasar ke suatu kampung. Ya. Di kampung itu udah hancur lebur. Dalam hati Nabi Uzair bilang, ini gimana ceritanya Allah balikin lagi nih udah desa yang udah hancur lebur. Gitu. Pengen bukti kekuasaan Allah. Ya, Allah perintahin malaikat Israel. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawanya. Ditidurin selama 100 tahun. Kemudian setelah 100 tahun dibangunkan lagi oleh Allah. Ya, dibangunkan lagi oleh Allah. Lihat kanan kiri, ya, udah berubah semua. Keledai pun yang dia tunggangin sudah menjadi tulang belulang. Ya, apa kata Allah? Ini bukti bahwasanya aku punya kuasa. Kau tahu berapa lama kau tidur? Setengah hari ya Allah. Setengah hari, 100 tahun. 100 tahun. Ya. Jadi Allah tunjukkan kekuasaannya, ya, kebesarannya, ya, dengan mewafatkan Nabi Uzair. Setelah 100 tahun dibangkitkan lagi, keledainya sudah jadi tulang belulang, ya, desa tersebut sudah kembali normal, sudah porak-poranda, udah beda suasananya. Ya, di situ Allah buktikan kekuasaannya. Buka surah Al-Baqarah ayat 259, itu cerita tentang Nabi Uzair. Dikatakan bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada siapa? Nabi Uzair.
Ya. Ya Uzair, idza adnabta dzamban saghiran. Ya. Wahai Nabi Uzair, Allah berfirman, wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa kecil, fala tanzur ila saghiri, engkau jangan melihat dosa kecilnya tersebut. Jangan kau pandang dosa kecilnya tersebut. Wanzur ila man adzabta lahu. Ya, tapi lihatlah zat yang engkau telah berbuat dosa kepadanya. Wa idza asabaka khairun yasirun. Ya, dan apabila engkau mau memperoleh kebaikan yang sedikit, fala tanzur ila saghiri, jangan kau lihat kecilnya kebaikan tersebut. Wanzur ila man razaqaka. Ya, tapi lihatlah zat yang telah memberi rezeki tersebut. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi. Ya. Dan apabila musibah menimpamu, jangan engkau ceritakan kejelekanku. Kepada siapa? Ila khalqi, kepada makhlukku. Kama la ashkuka ila malaikati. Ya. Sebagaimana aku tidak pernah menceritakan kejelekanmu ila malaikati, kepada malaikat-malaikatku, idza sa'adta ilayya masawir, ketika catatan kejelekanmu dilaporkan kepadaku. Jadi kalau kita melakukan dosa kecil, jangan melihat dosanya, tapi efek dari dosa yang kita lakukan itu kepada Sang Maha Ampun. Kan ampunan Allah luas. Makanya jangan putus asa dengan rahmat Allah. Semua dosa Allah ampuni kecuali syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Kemudian jangan menceritakan nasib buruk kita kepada orang lain. Kena musibah, kemalingan, atau apalah kita kena musibah. Terus kita menceritakan kepada orang lain, atau kejelekan rumah tangga kita ceritakan ke orang itu, nama syikayah. Nggak boleh, haram. Sebangke-bangkenya kita ada masalah dalam rumah tangga, tutup. Biar yang tahu kita sama pamajikan dengan Gusti Allah. Nggak boleh tuh. Jadi boleh nggak diceritakan? Nggak boleh kepada orang lain. Boleh diceritakan itu, syikayah itu bisa menjadi halal ketika kita curhatnya kepada Allah. Rumah tangga masalahnya apa sih? Ekonomi, anak, apa lagi? Paling pada umumnya lingkaran itu aja kan. Pokoknya bang, ini gue kalau gue kawin sama lo, gue setia bang sama lo bang. Ya, lo gak gaduin, gue setia sama lo. Lakinya di PHK, nunggu gue cerai. Lalu kan udah janji sama gua dulu, kata lu nggak ninggalin gua, hidup semati. Lain cerita bang, itu mah dulu, karena mau ogah apa mah. Ada begitu, banyak sana, banyak. Masalah anak, badung segala macam, susah diatur, ribut orang tua, gara-gara anak. Yang terakhir apa? Masalah rumah tangga, ekonomi, anak, orang tua. Nah, orang tua terlalu ikut campur. Hati-hati itu, bara api itu. Orang tua kita ikut campur, mertua kita ikut campur, buat. Ya, jangan berbuat baik pun jangan lihat kebaikannya, tapi lihat siapa yang memiliki kebaikan tersebut. Artinya Allah yang akan memberikan ganjaran. Apapun yang kita lakukan, udah lillah, karena Allah. Ya, karena Allah.
Jadi setiap segala sesuatu yang berhubungan dunia, terlebih berhubungan dengan akhirat, ya libatkan Allah. Kalau Allah sudah dilibatkan, kira-kira ya secara manusia, otak manusia, Allah ridho apa kagak? Ridho. Ridho. Ustaz ridho nggak masjid blok jadi pakai jumatan? Mual, aing mau ridho sampai aing mati mau ridho. Karena sudah melanggar tatanan fikih. Jadi saya pesan sama antum, kalau antum mau salat sama silakan. Tapi menurut fikih Imam Syafi'i mual sah. Berapa? 23. An Hatimil Asami ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu fa aqulu al-mauta wa albasul kafana wa askunu al-qabra fa yahrubu minni. Mohon maaf kalau kita ibadahnya ngasal, cuma dengan ibadah ngasal, pakai aturan mainnya. Saya nggak bermadhab Ustaz. Terus kalau lu nggak bermadhab, lu mau ikutin siapa? Saya ikutin Nabi Ustaz. Emang lu ketemu Nabi? Enggak Ustaz. Terus gimana alasannya? Ketemu sahabat nggak? Enggak Ustaz. Ketemu tabi'in enggak? Enggak Ustaz. Ketemu tabi'in enggak? Enggak Ustaz. Ketemu dengan Kiai Ahmad Dahlan apa enggak? Enggak Ustaz. Ketemu Imam Asy'ari apa enggak? Kagak. Lu mau ngikutin siapa? Pokoknya ngikutin Nabi. Ayo, ngomong apa? Yang bego gua apa dia? Nah, jadi harus bermadhab kita, penting kita, wajib kita bermadhab. Ya. Harus bisa membedakan mana yang ibadah furu, mana yang ibadah usul. Ya. Jangan sampai nanti kita berkesempatan Allah udah umroh haji, gitu kan? Ketika tawaf kita sakal pakai madhab, wudunya pakai madhab Syafi'i. Kan jutaan orang, towel-towelan. Kalau madhab Syafi'i sebutan batal nggak? Batal. Emang tempat wudunya dekat dari situ. Wah, capek sih. Kapan selesainya lu tawaf? Ya beres-beres. Nah, Islam kan simpel, mudah. Pakai pendapat yang lain. Itu. Sekarang lu nggak ikut madhab, gimana ceritanya? Gitu kan? Gimana ceritanya? Labbaik Allah, setelah wudu, jauh, pakai beres-beres lu. Yang lain lu tahalul, lu masih tawaf aja. An Hatim al-Asami. Hatim al-Asam berkata, Hatim ini ya, asam itu tuli. Ya, tuli. Hatim al-Asam berkata setiap waktu subuh. Ma min sabahin. Setiap waktu subuh. Illa wa yaqulu syaitan ali. Ini setan ngomong mulu sama gua nih, kata Hatim al-Asam. Jadi nama aslinya itu Abdurrahman Hatim. Ya. Kenapa sih ada julukan Al-Asam? Jadi Abdurrahman ini dulu ya, didatengin sama wanita, seorang wanita. Jadi wanita ini datang ingin nanya sesuatu kepada Hatim Al-Asam, Abdurrahman ini Al-Hatim. Lagi nanya sesuatu nih perempuan kentut. Ya. Denger. Ya. Hatim Al-Asam denger gitu ya.
dengar, terus si perempuan ini merah mukanya, merah. Jadi nanya lagi, karena si perempuan ini udah kentut depan Hatim Al-Asam, terus Hatim Al-Asam pura-pura kagak denger, ngomong nih, lu tadi nanya apa sih sama gua? Kenceng gua kagak denger. Nah, itu. Makanya dapat julukan Al-Asam, tuli. Ya. Padahal pura-pura tuli menjaga si perempuan ini biar kagak malu depannya gitu. Ya, makanya lu kalau kentut gimana gitu urusannya. Ya. Dia jadi sampai segitunya menjaga rasa malu si perempuan tadi, biar perempuan ini kagak malu gitu, harus kentut. Mulu kagak tahan kali ya makan telur 5 biji gitu ya. Ini setan saban hari nanya mulu sama gue nih, kata Hatim Al-Asam. Mata kulu, apa yang lu makan? Hatim Al-Asam. Wa matal basu, apa yang lu pakai? Ya. Wa aina taskunu, di mana engkau netep tinggal? Huni. Fa aqulu, maka berkata Syekh Abdurrahman Al-Hatim, ya. Akulul mauta wa albasu kafana wa askunul qabra. Apa kata Hatim Al-Asam? Saya memakan kematian, kemudian pakaian saya kain kafan, kemudian tempat tinggal saya di kuburan. Habis ngomong begini nih, Hatim Al-Asam, setan ngibrit, kabur. Kabur. Artinya apa yang kita makan itu semuanya akan sirna. Ya, berujung dengan meninggal dunia. Makanya apa yang kita konsumsi harus perhatikan. Ya, makanya koruptor ini ratusan triliun sekian itu uang pajak kita baik-baik. Apalagi yang makan korupsi pagar laut dipagar. Yang korupsi koruptor ini baik-baik. Megang uang masjid baik-baik. Megang uang kepanitiaan baik-baik. Biar berkah tuh rezeki, ketika dapat langsung keluarin. Cakep. Biar rezeki kagak putus, lu dapat, kita dapat, keluarin langsung. Yang pertama, yang kedua, sedekahnya. Yang ketiga, tahajudnya jangan putus. Mual Allah miskinin di dunia. Kemudian apa yang kita pakai? Apa yang dipakai oleh Hatim Al-Asam? Kain kafan. Makanya antum punya pakaian di rumah ibu tumpuk-tumpuk, baik-baik itu dihisap dong. Ya, yang udah nggak dipakai, nggak layak, artinya yang masih layak gitu ya, sedekahin. Ya. Jangan diantepin aja. Ya. Taruh di koper, timbun koper atau jubel-jubel, dihisap. Ya. Makanya kata almarhum al-Maghfurah, siapa? Kemah Mbah Maimun Zubair kan begitu, petuanya, Mbah Dauhnya. Ya. Jangan mengira orang yang berpakaian itu terus nggak punya pakaian. Hakikatnya dia tahu, ya, bahwasanya pakaian pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Apa yang mau banggain? Pakaian berbintang, yang berbaret, mati mungkin dapat. Jadi jangan sombong. Wa aina taskunu, di mana lu netep? Kata setan. Gua netep di kuburan, kata Hatim Al-Asam. Di kuburan, singgah sana terakhir kita di kuburan. Ya.
Makhluk Allah, manusia dari zaman Nabi Adam masih nunggu kiamat sampai sekarang. Makanya masih nunggu dibangkit. Sebayangkan. Emak kita, almarhumah emak kita udah 8 tahun meninggal. Ya. Apa yang mau kita banggain nama rumah kita? Rumah cuma subsidi doang, kayak segitu apa banggain lagu-laguan pada. Nah. Minta sama Allah, ya Allah kasih rezeki mau gue lunasin nih. 4 banget gua. Dan udah dibayar. Ya. Apa mau dibanggain? Ya, makanya jangan sombong. Rumah saya mah 2 Ustaz, ada branding. 3 branding saya. Ih, elah branding gua. Banggain. Ya, nggak ada yang patut kita banggain di dunia ini, karena hakikatnya semuanya titipan. Ya, kalau nitip dibalikin nggak? Balikin. Nyawa kita aja titipan dari Allah. Ya, nyawa kita yang titipan dari Allah. Nah, sekarang udah dititip sama Allah. Ya, namanya dititipin kan kudu amanah, dipakai bener kan gitu ya. Ya. Jangan kita dititipin nyawa sama Allah dipakai untuk maksiat. Ya. Habis dijelasin nama itu baru setan kabur. Artinya apa? Ya, setan takut dengan ya, orang yang benar-benar ya, taat kepada Allah. Kan orang yang apa namanya? Ingat sama Allah, kan kalau mati berarti ingat sama Allah. Kalau ingat mati berarti ingat sama Allah. Aktiru dzikra hadimil ladat al-maut. Perbanyaklah ingat yang namanya kematian. Makanya orang yang maksiat itu benar-benar konsep hidupnya seperti apa? Pola pikir otaknya seperti itu kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau dia takut sama Allah, mau ada maksiat dia lakukan. Kalau dia sadar pakaian dia apa, tempat tinggal terakhir dia apa, seperti apa. Ya, kejadian tragedi yang kebakaran di Glodok itu kan ada korban laki-laki. Ya. Jadi korban laki-laki ini lihat di medsos, katanya selingkuh. Bagaimana ceritanya? Dusta sama istri, pergilah dia ke sana. Hati istrinya udah tersakiti, gitu ya. Meninggal ya, kebakaran. Nah, kita nggak tahu ya, doa istri mana di saat kapan Allah ijabah. Nah, makanya baik-baik sama bini kita, ya baik-baik. Layanin dia seperti itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bini itu antum kalau punya bini yang hidup sama sholat harus bersyukur sama Allah. Antum punya bini, punya istri yang nggak mau keluar rumah ya, kecuali dengan izin dari antum, bersyukur sama Allah. Antum yang punya bini yang selalu menutup aurat, artinya nutup aurat itu benar-benar tertutup, bukan pakai kerudung, tapi pakaian tengahnya pakaian anak bocah usia 5 tahun. Antum mau bersyukur sama Allah. Antum yang punya istri yang nggak mau kerja, artinya mau ngurus rumah aja sama anak, bersyukur sama Allah. Karena fitrahnya perempuan itu di rumah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-24, man kharaja min dhulil ma'siyati ila 'azzi ta'ati a'nahu Allah ta'ala min ghairi malin wa ayyadahu min ghairi jundin wa 'azzahu min ghairi 'ashiratin. Bang, saya izin dulu keluar rumah. Mau kemana? Mau ngumpul reuni sama teman-teman. Kata istri ini,
reuni ngumpul. Ketemulah teman-teman lamanya, campur aduk di situ, lelaki perempuan. Ngobrol lagi berdua, ya, sama teman lama laki-laki. Ya. Izinnya apa? Kumpul reuni. Situ dia ngobrol. Ngobrolnya berdua aja, itu udah maksiat. Ya. Makanya jadi suami itu berat. Kan dalil lagi, anfusakum. Lu kudu jaga diri dulu. Kita dulu nih, kita pribadi. Habis itu wa ahlikum. Ya, habis itu baru keluarga. Keluarga di sini anak bini kita. Semua keturunan kita. Yang pertama Allah suruhkan kepada kita, ku anfusakum, diri kita dulu kita jaga dari segala macam bentuk maksiat kepada Allah. Ya, habis itu wa ahlikum nar. Ya, anak bini kita, keturunan kita semua. Ya, dari api neraka. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati, barang siapa meninggalkan maksiat, ila izzi ta'ati, meninggalkan maksiat yang amat sangat hina, ila izzi ta'ati, lalu ia melaksanakan ketaatan yang mulia, a'nahullahu ta'ala min ghairi malin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa ayyadahu min ghairi jundin, meskipun bukan dengan harta, Allah cukupinya meskipun bukan dengan harta. Wa ayyadahu min ghairi jundin, dan Allah akan memberikan kekuatan kepadanya tanpa kekuatan artinya dari bantuan dari manapun. Wa azzahu min ghairi ashiratin, serta Allah akan mengalahkan musuh baginya tanpa adanya orang-orang yang menolongnya. Jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada kita dalam keadaan apapun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau lu takwa sama gua, kata Allah, kalau kita takwa sama Allah, akan dibuka jalan keluar dari arah mana. Kalau takwa, takut kepada Allah. Sekarang udah akhir zaman, Kalau kita nggak menanamkan rasa takut kita kepada Allah, mau minta ke siapa lagi kita pertolongan? Selain kepada Allah. Meminta pertolongan kepada manusia hasilnya sia-sia. Tapi meminta pertolongan kepada Allah gak akan pernah sia-sia. Ada penghulu, ada ustaz penghulu apa saya lupa kita, di acara pernikahan. Setelah akad nikah itu sah, dianggap sah, doa, Allahumma allimhuma, meninggal. Ada yang lagi khutbah Jumat, meninggal.
Ada yang lagi dugem, jip ajib ya. Nih ya. Ya. Terus udah siap apa belum kita? Kan begitu terus. Tanya kan begitu. Ya. Emang ada jaminan kita pulang dari sini masih hidup? Malah ada jaminan. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada jaminan kita pulang dari sini masih Allah kasih nafas. Ya. Udah ya? Nanya. Ya. Ini Pak Sujadi ini, beliau ini tinggal sendiri, samping sebelah saya. Anaknya ada 2 ya. Jadi ini nempatin rumahnya. Jadi dulu tinggal di Jakarta, sering hadirin ngaji. Nah, contohnya begini. Jadi semakin tua semakin deket. Dimakan semakin tua semakin konyol. Paham? Ya. Ya enggak? Jangan semakin tua semakin konyol lagunya. Ya, udah mau tua begitu ya. Lagu-laguan tengil. Jangan. Kalau bisa semakin kita uzur, ya semakin dekat sama Allah. Alladzina idza jaa ajaluhum, mati itu enggak bisa diakhirkan, enggak bisa dimaju. La yastakhiru sa'ata wa la yastaqdimun. Ya, enggak bisa majukan. Kenapa? Wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini pertanyaannya, kalau kita berbuat baik kemudian memiliki akhlak yang baik, Allah angkat enggak derajatnya? Ya, jangankan derajat, Allah balas. Ya, sebesar biji zarah kita berbuat kebaikan, ya Allah balas. Dan sebaliknya, sebesar biji zarah kita melakukan kejelekan, Allah balas. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik sesama manusia, ya, dengan akhlak yang baik, dengan sabar, ya, Allah angkat derajatnya. Ya. Allah angkat. Jadi perkara hidup ini, ya, makanya kita bilang di awal, kalau kita udah ngaji beginian, ya, itu biasanya ya kalau benar ngaji gitu ya. Tapi insya Allah, ya, Allah tanamkan kita sifat tawadhu, sabar, ya nggak ada sifat iri, dengki, hasud, riya, sombong, riya, ujub, sum'ah dan lain sebagainya. Itu udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Jadi yang kita lihat itu, ya udahlah Allah. Ya, kita kerja nih, berangkat subuh. Ya, jadi kita subuh jarang ke masjid karena keretanya sekarang maju jam 6 pagi. Emang dunia brengsek ya. Udah enak-enak 6:30 kereta ya. Maju jam 6. Ya. Berangkat, ya Allah, mohon ridho. Bagaimana kita urusan mohon ridho? Hamba cari nafkah. Ya. Itu begitu tuh berangkat. Di tempat kerja kita berbuat baik sama orang. Walaupun di sekeliling kita banyak maksiat, la tattabi'uhum, jangan pernah mengikuti. Ya. Artinya berbagai macam bentuk kebaikan yang kita lakukan Allah balas. Ya, tapi Allah menanda. Karena hakikatnya orang baik itu, ya, pasti banyak musuhnya. Benar apa benar? Orang baik itu pasti banyak musuhnya. Ya. Gimana kita belangsa? Ya. Sekarang kita mau jadi sampah masyarakat atau mau jadi, ya, panutan masyarakat? Kalau mau jadi panutan, baik. Kalau mau jadi sampah masyarakat, udah begajulan aja udah hidup. Ya, gitu ya. Jadi sekecil apapun kebaikan Allah balas. Sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan Allah balas. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajrillah wa kunu aunana fillah, asadallah bifadlillah, ibad
ويا أطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب ويا أطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله أجثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله أحسن الله سألناكم ولزلفى رجوناكم سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمرهم قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله أجثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عستتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله عباد الله أجثنا لأجل الله لنا في الله بكشف الحاجب عن عيني ورفع البين من بيني بكشف الحاجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأيل بنور الوجه يا الله لأجمع لنا في الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله أجثنا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله الله أجثنا وكونوا عون
أحسن الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.